Jangan ladeni tingkah laku mereka, Tantri. Kalau Suliwa datang, pasti acaranya lebih meriah. Kalau dia lewat utara, pasti dia lewat daerah ini. Sekarang kita kemana, Kang? Lebih baik sekarang kita cari penginapan. Ayo. Mudah-mudahan semua padepokan yang saya hubungi akan mengirimkan murid-murid utamanya. Mungkin jajak kanuragan kali ini akan sangat keras, Kakang. Banyak pendekar-pendekar muda yang ilmunya mungkin sudah di atas kita. Ya, saya dengar ada pendekar muda dari hutan Seribu Bunga yang mampu memecundangi para pendekar tua aliran hitam seperti Kilegawa. Bukan cuma dia, Bu Wika. Banyak pendekar muda yang punya ilmu kanuragan yang linui. Ini, hati-hati ini. Besok sampean akan kaget. Tapi biasanya pendekar-pendekar muda yang sudah ke Sohor itu tidak mau lagi mengikuti jajak kanuragan seperti ini. Belum tentu, Nandaka. Belum tentu. Ini hati-hati ya. Senja mulai tenggelam di balik punggung bukit, meninggalkan semburat jingga yang memeluk langit. Angin sore menyapu dedaunan lembut, menyebar aroma hutan yang menenangkan. Di bawah naungan pohon tua, Suliwa terlelap bersama Bongoh, pembantunya yang setia, seolah dunia sedang diam untuk memberi mereka damai. Tak ada firasat bahaya, hanya desir dedaunan dan gemercik air sungai kecil yang meninabobokan. Namun di balik ketenangan itu, tersembunyi bara yang siap menyala. Sepasang mata memandang dari semak rimbun, mata penuh dendam. Pria Mitra, pendekar yang telah lama dikubur oleh amarah dan ambisi kelam, menatap Suliwa dengan kebencian yang membara. Ia hanya berniat lewat menuju perhelatan besar di desa Jagat Saksana, namun takdir mempertemukan mereka dalam momen yang membangkitkan luka lama. Tanpa pikir panjang, pria Mitra menghunus pedang pusakanya, senjata haus darah yang telah menyambut banyak nyawa. Dengan gerakan senyap, ia menyerang. Namun, Suliwa bukan sembarang pendekar. Dalam sepersekian detik, ia terjaga. Matanya menyipit, nalurinya menangkap hawa kematian. Ia menghindar laksana kilat, melompat dan bersiaga. Namun serangan itu bukan untuk pertarungan terbuka. Pria Mitra segera menghilang ke balik rimbunnya hutan. Suliwa mengejar, melesat dari pohon ke pohon, namun jejaknya lenyap di telan gelap. Yang tertinggal hanyalah gemuruh dada dan amarah tak bernama. Siapa yang mencoba menghabisinya? Kamu tunggu di sini. Kita dibokong orang. Lolos. Saya takut ini jebakan. Tapi kelihatannya cuma satu orang, oh. Dan saya yakin ini orang yang pernah bertarung denganku dan masih menyimpan dendam. Dasar pengecut. Wah, itu pendekar kelas kambing, Tuan. Mau pendekar kok beraninya main bokong. Tuan tunggu. Kira-kira dia ngejar lagi nggak? Tidak mungkin. Ayo. Para pendekar dan seluruh peserta gladi kanuragan sudah menjadi kebiasaan dari perguruan Jaga Saksana. Setiap satu windu mengadakan tanding kadikdayaan. Pagi menjelang, dan desa Jagat Saksana dipenuhi lautan manusia. Para pendekar dari seluruh penjuru tanah Jawa berkumpul.
Padepokan-padepokan besar mengirimkan putra terbaik mereka. Di atas panggung batu, Empu Jagat Saksana berdiri, sosok sepuh, karismatik, penjaga warisan luhur dunia persilatan. Ia berbicara lantang, suaranya menembus keheningan. Pertandingan ini bukan ajang unjuk kekuatan belaka. Ini tempat menguji batin, kehormatan, dan jiwa. Tanpa senjata, tanpa dendam, hanya kanuragan sejati. Sorak semangat menggema. Pendekar-pendekar tangguh satu persatu memasuki arena, menampilkan jurus-jurus sakti yang membetot perhatian penonton. Namun kegemilangan itu tak berlangsung lama. Derap kuda mendobrak kedamaian. Pria mitra menerobos masuk, membelah kerumunan, debu mengepul di sekelilingnya. Di tangannya tergenggam senjata yang seharusnya tak boleh muncul di ajang ini. Pertarungan tanpa senjata, omong kosong belaka. Dunia persilatan hanya mengenal satu hukum, yang kuat bertahan. Teriaknya menantang. Riuh kemarahan dan cemooh menyambutnya. Tapi dari barisan pendekar, Aditya, pemuda tangguh dari Malwapati, melangkah maju. Jika kau benar pendekar sejati, hadapilah kami tanpa senjata, ucapnya tegas. Pria mitra mencibir. Pendekar sejati. Dunia ini telah membusuk oleh ajaran palsu dan topeng suci. Ketegangan pun pecah. Pria mitra dikeroyok oleh pendekar-pendekar putih yang marah. Tapi semua berubah saat satu sosok muncul dari kerumunan. Pak Tua, sini. Apa benar? Di sini desa Jaga Saksana? Bukan. Oh, Tuan mau ikut bertanding? Iya, Pak. Dari sini, terus belok kiri. Oh, ya sudah. Pria mitra. Kakak kenal dia? Waktu menumpas pemberontakan Giriwara, dia membela para pemberontak. Suliwa menyerang dia dan Nila Saroya dengan ajian iki api. Nila Saroya tewas. Tapi ternyata dia masih hidup. Tuan, dari tadi banyak sekali pendekar melewati jalanan ini, Tuan. Iya. Mungkin ada sesuatu di desa yang akan kita lewati. Kalau tidak salah, ada perguruan silat di daerah sekitar sini, Noh. Bagaimana kalau kita jalan-jalan ke sana, Tuan? Siapa tahu di sana ada warung paling enak. Kamu tuh makan terus. Perut saja yang dipikir. Itu singkong sudah matang belum? Wuluh, singkong satu aja. Yuk.
senjata ini. Pisau beracun dari Gunung Kencana. Hei anak muda, aku yakin gurumu Paranuaja tahu aturan dalam gladi kanuragan ini. Kenapa menggunakan senjata beracun? Hah, apa bedanya? Pisau itu beracun atau tidak? Dalam kenyataan pertarungan, banyak sekali penjahat yang menggunakan senjata beracun. Bukankah gladi kanuragan ini untuk menciptakan pendekar yang linui? Yang juga bisa melawan senjata beracun. Omonganmu seperti benar, Kisana. Kami memang mempersiapkan para pendekar tangguh untuk melanglang jagat. Termasuk menghadapi para pendekar dengan senjata beracun. Tapi dalam aturan tanding ini, melarang siapapun yang menggunakan senjata beracun. Apalagi senjata rahasia. Apa alasannya, Tuan Guru? Kalau racun dan ajian sakti boleh digunakan, maka yang akan terjadi bukan semakin terkumpulnya pendekar-pendekar sakti untuk menumpas kejahatan di muka bumi, tapi malah menciptakan mayat-mayat calon pendekar. Itu urusan kalian. Urusanku adalah bagaimana memenangkan pertarungan ini. Cepat, Bi. Tunggu, Wira. Ayo, Bi. Tunggu. Jangan-jangan mereka sudah mulai, Bi. Masih terlalu pagi, Wira. Ayo, Bi. Paling-paling juga baru mulai. Ayolah, Bi. Kakak Pria Mitra, Wira, bebaskan dia. Dasentria, dari mana anak muda itu mendapatkan ilmu itu? Biasanya hanya pendekar setingkat tubuh yang memilikinya. Siapa sebenarnya bocah itu? Dari balik barisan muncul pemuda bertubuh tegap, berambut terikat, dengan sorot mata tajam bak pisau. Sudawirat, adik Lokahita. Tubuhnya memancarkan aura panas seperti bara yang siap meledak. Melihat kakaknya dikeroyok, amarahnya tak terbendung. Cukup, teriaknya, melompat ke tengah arena. Dalam sekejap, ia berubah menjadi badai. Satu demi satu pendekar dihajarnya. Tubuh beterbangan, tulang patah, darah menggenang. Tak seorang pun mampu menahan ledakan tenaganya. Sudawirat benar-benar telah kehilangan kendali. Aditya mencoba menghentikannya. Tapi sebelum sempat bergerak, Sudawirat mengerahkan ajian rengkah gunung. Tanah di bawah kaki Aditya pecah, getarannya menghancurkan tulangnya. Ia roboh, tubuhnya remuk oleh kedahsyatan ilmu terlarang itu. Di tengah hiruk-pikuk, Suliwa muncul. Melihat Aditya sekarat, ia tanpa ragu mengaktifkan ajian Candritiyadika, ilmu penghilang jejak dan peringan tubuh. Dalam sekejap, ia lenyap dari arena bersama Aditya, menyelamatkannya menuju persembunyian di kedalaman hutan. Namun sebelum benar-benar pergi, matanya menangkap momen memilukan. Empu Jagat Saksana mencoba meredam amarah Sudawirat, namun satu pukulan keras menghantam dadanya. Sang empu terhempas, jatuh tak bergerak. Dunia persilatan kehilangan penjaga martabatnya.
Jagat Saksana gugur di tanah yang seharusnya jadi saksi kehormatan. Anak muda, tunjukkan kehebatanmu. Ayo. Hati-hati, Bu. Pemuda itu menggunakan ajian reka gunung. Om, ku baca mantra Chandra Widya Kembar, membuat semua mata terbalik. Kembar bayang ragaku, kembar bayang kenyataan. Siapa memandang hati dan gelap? Karena kembar bayangku adalah aku. Mantra saksi Om. Cepat bawa dia. Ajian Chandra Widya Kembar tidak bisa terlalu lama. Cepat. Kurang ajar. Dia menggunakan sihir. Hop. Tantri, awasi jalanan. Saya takut anak itu akan mengejar kita kemari. Cepat. Bongo, tolong pegang. Bongo, tolong carikan kayu kamijara yang banyak. Kalau tidak ada, Usahakan sampai dapat. Sekalian sembunyikan kudanya. Ayo cepat. Ayo, lawan aku. Sudah. Semua pendekar di sini sudah takluk padamu. Aku masih menyesal. Sudah. Belum bisa meringkus Suliwa. Dia telah menggunakan ilmu sihir yang paling licik. Sudah. Suliwa, keluar kau. Sudah, Wira. Pengecut. Sudah. Suliwa, ayo, hadapi aku. Sudah. Paman, Wirata, kita harus segera mencari Suliwa. Ya, Paman. Kita punya dendam yang sama. Ya. Karena dia telah membunuh orang yang sama-sama kita cintai. Iya. Aku tidak akan puas sebelum menghancurkan tubuhnya dengan ajian rega gunung. Kakang. Bongo, sudah Tuan. bawa kemari. Iya. Tuan, apa masih ada harapan bisa pulih kembali? Mudah-mudahan. Oh ya, Ya. tolong carikan kain untuk membalut, Ngo. Iya. Cepat. Kain. Iya, ayo cepetan. Iya. Pakai kain saya saja, Ngoh. Itu di dalam buntelan.
Kirain kain saya bisa telanjang saya. Ayo cepetan sana. Ya, ya, ya. Kalau ramuan yang tadi itu untuk merangsang pembentukan tulang. Sementara batang kamejara untuk menahan pembengkakan, juga mengembalikan bentuk tulang. Teruskan minumnya. Bongo, sudah belum kainnya? Ini Tuan. Kita menginap di gua saja Tuan. Waktu saya mencari kamejara tadi, ada sebuah gua kecil di sana. Iya. Tapi Aditya harus ditandu. Dalam 1-2 hari ini, Iya. kakinya tidak boleh bergerak sama sekali. Saya semakin yakin bahwa anak itu pasti dijadikan murid oleh Durgandini. Karena yang memiliki Dasendria dan Aji Rengga Gunung adalah wanita jahat itu. Tapi jurus tongkat yang digunakan sangat saya kenal. Itu milik Kang Sadewa. Dalam pertarungan siang tadi, sesekali dia menggunakan jurus pamonyet yang dimiliki Gilgawa. Jangan-jangan pendekar-pendekar aliran hitam itu memang bersekutu untuk saling memberikan ilmu kepada pemuda itu. Dia mengaku Di sebagai sebuah gua putra tersembunyi, Nilasarya. Suliwa bekerja cepat. Ia menutup luka Aditya dengan ramuan dan tenaga dalam. Napas Aditya berat, tapi nyawanya masih berpaut. Malam turun perlahan, menyelimuti hutan dengan kesunyian mencekam. Suliwa duduk terdiam, pikirannya kacau. Dia bukan hanya pendekar. Dia monster, gumamnya lirih. Tiba-tiba, suara dari luar mengejutkan mereka. Suliwa bersiap, jantungnya berdegup kencang. Tapi yang muncul hanya Bongo, memanggul 2 ayam hutan dengan wajah cerah. Tuan, saya bawa makan malam. Suliwa menarik napas lega. Masuk, jangan buat suara. Dunia di luar sudah mulai gila. Sakit cuma Tuan. Bongo, dari mana kamu? Mbok kalau mau nyerang nanya dulu, jangan sudah nendang baru nanya. Untung gigi saya sudah terlatih. Ya, saya kira tadi ada orang lain yang mengintip kita. Bawa apa kamu? Kok bunyi keok-keok? Itu lumayan Tuan buat lawuh. Dapat dari mana kamu? Pinjem sama orang kampung, tapi orang kampungnya nggak tahu. Itu namanya nyolong. Aduh, nyolong pinjem nyolong. Pokoknya besok kamu harus bayar. Bayar dengan apa Tuan? Dengan gaji kamu. Makan rame-rame, gaji saya dipotong. Apa ngoh? Enggak. Ayo masuk. Ayo masuk. Iya. Silakan. Saya tahu, adik Kang Sadewa tidak pernah punya murid. Tapi jurus tongkatnya sama dengan yang Dinda miliki. Saya kira anak itu mempunyai guru yang kebetulan memiliki jurus tongkat yang sama dengan milik saya. Tapi yang lebih mengherankan lagi, anak muda itu juga Di lereng menguasai Gunung Tidar, Dasendria. para pendekar tua mulai resah. Sudawirat, kabarnya, telah menguasai ilmu-ilmu langka, termasuk ajian peninggalan Durgandini dan bahkan Gangsa Dewa sendiri. Dalam percakapan rahasia, Gangsa Dewa menatap langit kelam bersama sahabat lamanya. Aku menciptakannya, aku mendidiknya, tapi satu hal kulupakan,
tak semua ilmu layak diwariskan. Sahabatnya menatap penuh cemas. Jika dia datang kemari, kita mungkin hanya bisa menyesali segalanya. Gangsa Dewa hanya mengangguk. Dalam hatinya, ia sadar, tangan yang dulu membimbing kini telah melepas bencana. Tapi, setahu saya Durgandini tidak pernah memiliki murid. Dan dia juga tidak pernah mau mendirikan padepokan. Ini benar-benar mencemaskan. Saya tidak bisa membayangkan kalau dunia persilatan dikuasai oleh anak muda yang berhati binatang, tapi memiliki kesaktian dewa. Jadi menurutmu bagaimana? Seluruh pendekar harus bersatu. Kita tumpas pendekar kejam itu sebelum ia memiliki kekuatan. Bagaimana kalau sebaliknya? Kita semua ditumpas dia, seperti Kakang Pulabda Jaya. Saya kira Wira tidak perlu menghancurkan padepokan Jaga Saksana. Tahan sedikit ya. Karena dengan tewasnya Mahaguru Labda Jaya, itu artinya mereka sudah takluk. Dan itu juga cukup melambungkan namamu sebagai pendekar Linui. Tahan ya, Kang. Tapi jangan salah, Paman. Jurus sihir ilmu bayangan Suliwa cukup mempermalukan aku. Artinya, kehebatanku masih ada yang menyaingi. Itu kan cuma perasaanmu saja, Wirat. Buktinya, Bibi sendiri sangat kagum pada kehebatanmu yang hampir menyerap semua ilmu dari guru-guru kita. Ah, tidak Bibi, tidak. Aku belum puas kalau belum meremukkan Suliwa. Saya baru ingat, Wirat. Daerah Jaga Saksana ini tidak terlalu jauh dari Malawapati. Di markas rahasia, 3 bayangan tengah menyusun takdir baru. Pria Mitra, Lokahita, dan Sudawirat berdiri di atas peta dunia persilatan. Mata Sudawirat dingin seperti malam, suaranya mantap penuh hasrat kelam. Tak akan ada lagi kelembutan. Tak ada damai, hanya kekuatan yang berhak memerintah. Lokahita dan pria Mitra mengangguk perlahan. Dunia putih akan diruntuhkan. Malwapati akan dibakar. Prabu Angling Dharma harus dijatuhkan. Mereka akan menulis ulang sejarah, dengan darah, besi, dan kehancuran. Iya, Wirat. Kita nikmati dulu kemenanganmu hari ini ya. Terima kasih. Terima kasih, Bi. Jangan dipaksakan, Kakang. Suliwa kan bilang, kalau bisa, 2-3 hari ini jangan digerakkan dulu. Sungguh, saya sudah tidak merasakan sakit, Tantri. Obat ramuan Suliwa benar-benar hebat. Siang itu memang saya merasakan seluruh kaki saya seperti terbakar. Tapi tadi malam, semua rasa sakit itu hilang. Saya sudah tidak sabar ingin membuat perhitungan dengan Sudawirat. Tapi harus mencari Miang Bambu dulu, Tantri. Atau bulu krawe? Iya, saya sangat tertarik dengan pengalaman Suliwa melawan Durgandini di Sugalu. Sudawirat. Jangan-jangan mereka mengetahui tempat persembunyian kita, Tuan. Tidak, tidak. Gua kita ada di sebelah sana. Tapi... Kenapa, Tuan? Saya khawatir. Jangan-jangan mereka ke Malapati. Oh ya, Ngo. Kamu tahu tidak, kalau ke arah sana kemana?
memang bisa menuju Malwapati, Tuan. Tapi agak melingkar. Ya sudah, ayo. Kita kembali ke goa. Yuk. Kijangnya ditinggal. Iya. Ayo. Aditya, Liwa, kamu itu jangan memaksakan diri untuk berjalan, Aditya. tapi rasa sakitnya sudah hilang sama sekali, Liwa. Ini kan hanya pengaruh ramuan obatku yang menghilangkan rasa nyeri, Aditya. Tulang-tulang kamu itu belum menyambung secara sempurna. Habis Kakang memaksa. Mungkin 1-2 sesi lagi baru sembuh. Ayo, Aditya. Iya, Liwa. Bongo, kijangnya bawa ya. Ya, sendiri. Iya, ayo. Walah nasib suruh bawa sendiri. Mau dibantu kenapa? Aditya, minum obat ini secara teratur, pagi dan malam. Kapan kayu-kayu ini bisa dilepas? Gatal sekali kakiku ini, Liwa. Dagingnya sudah ngoh. Sebentar lagi, Nini. Lemaskan. Supaya otot pangkal pahamu itu tidak kaku. Iya, lemaskan. Kalau gatal, garuk dengan lidi saja. Sebelum jempol kakimu bisa digerakkan, jangan sekali-kali kamu buka kayu ini. Iya. Kalau kamu melanggar, ada 2 kemungkinan. Apa itu, Liwa? Yang pertama, pertumbuhan tulang keringmu ini tidak lempeng, sehingga kamu bisa pincang. Yang kedua, luka di dalam daging kakimu ini, juga sumsumnya, kalau belum terbungkus secara sempurna, akan membusuk. Ya terpaksa, kakimu dipotong. Hah?